Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan seminar dengan tema Sejarah Nganjuk di Era Prasejarah sampai Masa Hindu-Buddha. Seminar diadakan di Ruang Rapat Anjuk Ladang, Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Nganjuk, Kamis 20 Mei 2021, diikuti sekitar 50 peserta. Mereka datang dari sejumlah komunitas pecinta sejarah, perwakilan musyawarah guru mata pelajaran SMP dan SMA atau MA di Nganjuk, serta sejumlah pelajar. Seminar juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Nganjuk. Seminar dibuka oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dihadiri Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk beserta staf. Bertindak sebagai narasumber Amin Fuadi dari Kasih Sejarah Museum dan Kepurbakalaan Dinas Parporabut Kabupaten Nganjuk, Sejarawan Nganjuk Rudi Handoko, dan peneliti sejarah di Nganjuk Sukadi. Amin Fuadi menyajikan materi jejak peradaban prasejarah di Nganjuk, Rudi Handoko menyajikan materi sejarah penetapan hari jadi Nganjuk, dan Sukadi menyajikan materi peradaban Mataram kuno di Nganjuk. Dalam sambutannya, PLT Bupati Nganjuk yang akrab disapa Kang Marhen menyampaikan, dalam penelusuran sejarah di Nganjuk setidaknya dapat memberikan spirit bagi warga Nganjuk di masa-masa mendatang. Kita ingin melacak sejarah Nganjuk di era prasejarah sampai dengan masa Hindu-Buddha. Monggo nanti dikupas narasumber. Yang paling penting bagi kami di pemerintah daerah, sejarah itu punya makna, 3 makna. Bagaimana kita bisa melihat sisi positif yang dulu sejarah itu, terus kemudian bisa diterapkan hari ini dan yang akan datang. Terutama spirit-spiritnya. Jangan sampai hanya debat tanggal. Mohon maaf. Malah nanti justru kontroversi. Karena apa? Banyak versi. Saya juga punya buku sejarahnya yang ditulis oleh beberapa pakar. Monggo nanti konekkan. Yang paling penting kalau saya dari saat ini dan yang akan datang. Monggo, tanggal lahirnya Nganjuk, tanggal lahirnya Kabupaten Nganjuk, Boyongan, dan seterusnya. Tapi tidak mengurangi makna-makna sejarah, tapi juga harus disesuaikan dengan spirit. Sejarah itu sekali lagi mengandung spirit. Spiritnya apa? Yang pengen jenengan sampaikan kepada publik. Kadang-kadang sejarawan itu kan debatnya tanggal gini-gini. Terus habis tanggalnya beda terus piye? Apakah mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi semangat, mempengaruhi semuanya? Yang penting tidak ditinggalkan. Kadang-kadang sejarah itu ada yang dihilangkan. Nah, jangan. Sejarah harus runtut. Dan juga literaturnya juga harus bagus, prasasti menjadi pijakan. Termasuk kalau kita sudah berusia 1084, berarti itu zaman prasejarah. Apa istilahnya? Prasejarah ya? Masa Hindu-Buddha dan seterusnya. Ini penting. Nanti mungkin jenengan ya kita semua belum lahir. Yang nulis sejarah belum lahir. Bidangnya apa enggak? Nah, ini kadang-kadang juga penting. Maka harus
lama, dan perlu juga yang namanya uji publik dan seterusnya. Jangan sampai nanti hanya debatable masalah tanggal. Sehingga pesan saya dalam seminar ini, jangan ada sejarah yang ditinggalkan. Melihatnya dari awal sampai hari ini. Saya selalu sejak dulu menghayati, menjalankan spirit apa? Spirit sejarah yang namanya Anjuk Ladang. Saya dikasih informasi sama Pak Mas Sukadi. Apa sih sebenarnya esensi dari Nganjuk? Oh, Nganjuk itu berasal dari istilah Anjuk Ladang. Anjuk kemenangan, ladang tanah. Berarti kita itu dilahirkan dari tanah kemenangan, beda dengan yang lain. Maka apa yang terkandung dalam tanah kemenangan? Berarti di darah kita, kalau kita dilahirkan dari tanah kemenangan apa? Mental juara, tangguh, kerja dimanapun semangat. Itu ciri khas orang Nganjuk. Harapan saya narasumber nanti sampai ke situ. Sehingga apa? Saat ini dan yang akan datang betul-betul sejarah itu punya makna, punya spirit. Saya ambil satu contoh dari Anjuk Ladang tadi. Itu yang saya selalu jiwai. Di orang Nganjuk itu pasti orangnya pekerja keras, tangguh, tidak gampang mengeluh. Nanti kocok kok bolak-balik mengeluh, ya lah ini berarti lahir dari tanah lembut, tanah kuburan. Nah, sering demo, ini tanah sengketa. Iya, ini yang harus kita maknai betul. Maka ini nanti akan mendidik anak-anak muda. Nah, kalau saya setiap keliling ke sekolah-sekolah diundangan Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya ceritakan kita ini loh yang tidak dipunyai oleh yang lain. Maka kita harus sepakat semuanya. Jadi istilah kecil tapi maknanya luar biasa. Sehingga orang Nganjuk dari mental juara, bekerja di mana saja semangat, selalu semangat, tidak gampang mengeluh. Yang ketiga, orang yang tangguh, bekerja keras. Menurut Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Putu Winasa, seminar yang digelar ada rentetan dengan rencana penyusunan buku sejarah di Nganjuk, di mana materi buku berisi tentang era prasejarah sampai peradaban hidup Buddha yang ada di Nganjuk. Selain itu, hasil seminar juga bertujuan untuk menyempurnakan buku tentang sejarah Nganjuk yang pernah ditulis oleh para pendahulu, sehingga hasilnya lebih menyempurnakan konten buku. Termasuk beberapa hal penting adanya perbedaan antara hari jadi Nganjuk dan hari jadi Kabupaten Nganjuk juga menjadi perhatian dalam seminar. Menurut saya kegiatan seminar ini sangat menarik dan perlu ditindaklanjuti. Dari hasil seminar direkomendasikan bahwa sejarah Nganjuk perlu diluruskan, terutama terkait dengan hari jadi Nganjuk dan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Yang hari jadi Kabupaten Nganjuk itu 10 April, sedangkan hari jadi Kabupaten Nganjuk 1 Januari. Mungkin itu perlu diluruskan sehingga kita mewariskan sejarah kepada generasi muda lebih faktual dan tidak menjadi bias di kemudian hari. Tindak lanjut dari seminar ini apa Pak? Tindak lanjut dari seminar ini kita mengajukan telan staf kepada Bupati. Bupati nanti mengajukan tentang penetapan hari jadi Nganjuk, merevisi dari keputusan DPRD pada tahun yang tersebut. Ada rencana untuk membuat buku? Kelihatannya juga perlu mencetak buku tentang hasil seminar yang kita laksanakan pada hari ini.
Setelah penyajian materi seminar, dilanjutkan sesi tanya jawab. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.